Kami dari Universitas Samratulangi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelompok 9 kelas 1D. Bersama saya Fritisya Stivelawatung dan rekan saya Gilbert Alfi Sitorus. Kami akan membahas materi kependudukan. Perkawinan perceraian kelompok keluarga. Dalam upaya untuk membakukan klasifikasi status perkawinan, sebagian besar negara yang melakukan sensus penduduk menggunakan kategori umum berikut yang berlaku di hampir setiap budaya. Yang pertama, lajang atau tidak pernah menikah. Yang kedua, menikah dan tidak pernah berpisah secara sah. Yang ketiga, janda dan tidak kawin lagi. Yang keempat, cerai dan tidak kawin lagi. Yang kelima, kawin tetapi berpisah secara sah. Kadang-kadang kategori ini sebagai tambahan. Yang keenam, menikah lagi. Digunakan ini adalah subkategori menikah dan mencerminkan perpindahan dari janda atau cerai menjadi menikah. Terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan pasangan ini dapat bervariasi dan istilah individu memiliki arti hukum dan budaya yang berbeda. Tiga istilah paling umum yang digunakan adalah kohabitasi, persatuan konsensual, dan hukum umum. Meskipun istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian, diperlukan kehati-hatian dalam membuat asumsi berdasarkan terminologi. Misalnya, kohabitasi adalah istilah yang paling sering digunakan di Amerika Serikat. Ini menentukan berbagai rumah tangga oleh orang yang belum pernah menikah yang memiliki hubungan perkawinan. Di Kanada, jenis serikat yang sama disebut sebagai Persatuan Hukum Umum PU 1999. Tidak ada negara yang memberikan banyak hak atau memaksakan banyak kewajiban pada pasangan yang berpartisipasi dalam jenis pengaturan hidup ini. Persatuan konsensual adalah istilah umum di Amerika Latin, digunakan untuk mengkategorikan pasangan yang menganggap diri mereka menikah, tetapi tidak pernah memiliki agama atau upacara pernikahan sipil. Arti hukum, istilah ini dapat sangat bervariasi. Di beberapa negara, persatuan konsensual diberikan semua hak dan terikat oleh semua kewajiban yang dimiliki pasangan yang menikah secara sah. Di negara lain, istilah ini digunakan untuk menunjuk pasangan yang mungkin menganggap diri mereka sudah menikah tetapi tidak menikah secara resmi menurut pandangan pemerintah. Survei penduduk saat ini dari Biro Sensus Amerika Serikat 1999 mengklasifikasikan orang berdasarkan status perkawinan ke dalam salah satu dari 4 kategori utama: tidak pernah menikah, termasuk orang perkawinannya dibatalkan; menikah, yaitu orang yang saat ini menikah, baik pasangan yang hadir atau tinggal terpisah; janda, yaitu janda atau duda yang belum menikah lagi; dan bercerai, orang yang bercerai secara resmi dan tidak menikah lagi. Kegunaannya yaitu memungkinkan kita untuk mengkaji jalan menuju pernikahan dengan mempelajari karakteristik orang yang belum pernah menikah serta karakteristik orang yang sudah menikah. Tentu saja, studi tentang pernikahan dan perceraian secara langsung terkait dengan studi tentang status perkawinan. Kita dapat mempelajari durasi pernikahan dengan membandingkan data pernikahan dan perceraian untuk kelompok yang sama, keadaan sosial ekonomi dan lainnya sebelum dan sesudah pernikahan dapat dipelajari untuk menggambarkan kekuatan yang bekerja dalam proses pembubaran dan pernikahan kembali. Dengan mempelajari pergerakan antara status perkawinan, kita dapat memprediksi dampak perubahan sistem hukum, ekonomi, dan iklim sosial terhadap keluarga dan anak. Yang pertama, angka pernikahan kasar, yaitu jumlah pernikahan dalam 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun.
Tingkat pernikahan kasar mewakili jumlah pernikahan, bukan jumlah orang yang menikah. Meskipun angka ini memperhitungkan perubahan ukuran populasi, namun ini dipengaruhi oleh segmen populasi yang tidak berisiko untuk menikah, seperti anak di bawah umur atau orang-orang yang sudah menikah. Angka pernikahan kasar digunakan paling efektif untuk analisis kasar di daerah yang mungkin tidak memiliki data tambahan untuk menghitung ukuran yang lebih halus, yaitu dengan rumus CMR sama dengan M per P kali 1000. Dengan M sama dengan jumlah total perkawinan dalam 1 tahun, P sama dengan jumlah rata-rata orang yang hidup dalam tahun tersebut. Angka perkawinan umum atau perceraian. Di wilayah dengan data yang lebih detail, dalam ukuran ini populasi dibatasi pada orang-orang yang dalam usia sudah dapat menikah. Paling umum angka ini dinyatakan sebagai jumlah pernikahan per 1000 wanita berusia 15 tahun ke atas. Dengan rumus GMR sama dengan M per PF per 15 plus. Dengan M adalah jumlah perkawinan, PF per 15 plus adalah jumlah wanita berusia 15 tahun ke atas. Praktik umum, terutama yang digunakan oleh media berita, adalah membandingkan jumlah perkawinan pada tahun tertentu dengan jumlah perceraian pada tahun yang sama, dan menyimpulkan dari perbandingan ini proporsi perkawinan yang berakhiran perceraian. Ukuran ini adalah jenis tingkat perceraian halus. Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk tingkat perkawinan halus, di mana jumlah perkawinan dalam setahun. Rumusnya D per PF per MAR dikali 1000. D adalah jumlah cerai, PF MAR adalah jumlah perempuan yang sudah menikah. Tarif pernikahan berdasarkan jenis kelamin seringkali penting untuk memperhitungkan variasi dalam komposisi usia dan jenis kelamin suatu populasi, dan menghitung tingkat perkawinan dan perceraian untuk kelompok usia secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Dengan membatasi ukuran pada satu kelompok usia dan satu jenis kelamin pada satu waktu, dimungkinkan tidak hanya untuk memeriksa tingkat untuk kelompok usia, jenis kelamin, tetapi juga untuk mengontrol ukuran populasi di setiap jenis kelamin. Rumusnya ASDR sama dengan Mu 39 sama dengan DF39 per PF39 dikali 1000. DF39 mengacu pada jumlah perceraian perempuan usia 39 dalam setahun. PF39 mengacu pada jumlah perempuan usia 39 tengah di tahun ini. Tarif pernikahan berdasarkan pesanan. Penting untuk membedakan antara tingkat pernikahan pertama dan tingkat pernikahan kembali. Pernikahan kembali seperti pernikahan pertama memiliki kemungkinan besar untuk berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, ada minat untuk membedakan antara perceraian pertama dan perceraian kembali atau perceraian kedua. Tingkat pernikahan berdasarkan pesanan didefinisikan sebagai jumlah pernikahan dari urutan tertentu selama 1 tahun per 1000 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun. Rumusnya M per P pangkat 15 plus NM, di mana M1 mengacu pada jumlah perkawinan pertama dan P15M mengacu pada penduduk belum kawin yang berusia 15 tahun ke atas. Dan pernikahan kedua atau pernikahan kembali, rumusnya M2 per PW tambah D dikali 1000, di mana M2 adalah jumlah kawin kedua
dan PW tambah D adalah penduduk janda dan cerai tingkat pertama. Tabel tersebut menggambarkan tata cara standarisasi presentasi umum, lajang, kawin, janda, dan cerai usia. Tabel tersebut menunjukkan bagaimana menyusun presentasi umum standar agen standar DIS di setiap status perkawinan. Untuk laki-laki tahun 1890 dengan metode langsung dengan menggunakan jumlah laki-laki tahun 1998 di setiap kelompok umur sebagai standar. Langkah-langkah serupa diperlukan untuk menyiapkan presentasi umum yang sesuai dengan usia standar di setiap status perkawinan untuk perempuan. Total tingkat pernikahan, yaitu ukuran dari jumlah total pernikahan untuk kelompok tertentu selama masa hidupnya. Tingkat pernikahan total atau TMR untuk kelompok sintesis dihitung dengan menjumlahkan tingkat pernikahan berdasarkan usia pada semua kelompok, usia untuk jenis kelamin lain pada tahun tertentu, atau bandingkan dengan tingkat kesuburan total. Total populasi pada setiap usia digunakan dalam penyebut, yaitu penyebut tidak terbatas pada orang yang belum menikah atau hanya mereka yang beresiko menikah. Jika tarif khusus usia ditambahkan dengan cara ini, bobotnya sama. Ini merupakan rumus dari TMR, yaitu sebagai berikut. Dengan MFA adalah banyaknya kawin perempuan usia A, PFA adalah jumlah penduduk perempuan usia A, MF,1A adalah jumlah kawin pertama dengan perempuan usia A, PFA adalah jumlah penduduk perempuan. Tarif berdasarkan probabilitas mengacu pada kelas ukuran yang menunjuk probabilitas bahwa perkawinan atau perceraian akan terjadi dalam populasi terbatas tertentu dalam periode singkat tertentu, seperti tahun. Misalnya, tarif dapat berfokus pada kemungkinan pernikahan untuk seseorang dalam usia tertentu, durasi perceraian atau janda tertentu, atau karakteristik lain, atau kombinasi dari semuanya. Jenis tarif ini dapat diperkirakan dengan tingkat pernikahan sentral pada usia sepanjang tahun, ASDR atau MA. Lebih tepatnya, kita bisa membiarkan kematian sepanjang tahun. Rumusnya, MUA sama dengan 2 MUA per 2 tambah MA. MUA adalah probabilitas usia tertentu untuk menikah pada usia A selama setahun, dan MUA adalah angka pernikahan sentral spesifik usia dan adalah angka kematian sentral untuk orang berusia A. Tabel nuptiality. Alat analitik yang lebih kompleks adalah tabel nuptiality, yaitu tabel formasi pernikahan atau tabel pembubaran pernikahan. Tabel pernikahan adalah jenis tabel kehidupan khusus yang dirancang untuk mengukur dan menganalisasi pola pernikahan dan perceraian. Dalam tabel informasi pernikahan juga disebut tabel gesekan untuk populasi tunggal. Tingkat pernikahan pertama khusus usia digunakan untuk mengurangi kelompok awal di atas skala usia dengan pernikahan pertama. Dalam tabel kasar pernikahan orang yang pindah ke usia berikutnya adalah laki-laki atau perempuan yang tidak pernah menikah dalam selang usia tersebut. Dalam tabel neto nikah, orang yang pindah ke usia berikutnya adalah laki-laki atau perempuan yang tidak menikah atau meninggal. Tingkat perceraian. Menurut lamanya perkawinan, karena lamanya perkawinan dapat mempengaruhi kemungkinan perceraian, maka penting untuk menghitung tingkat perceraian untuk setiap durasi atau lamanya pernikahan. Rumusnya, DI per PM kali I dikali 1000
DI mewakili jumlah perceraian orang dalam kelompok lama kawin tertentu. PM kali I mewakili populasi kawin tengah tahun dengan masa kawin yang sama, kelompok I. Proporsi yang tidak pernah menikah. Proporsi penduduk yang tidak pernah menikah sangat diminati sehubungan dengan studi tentang struktur dan perubahan keluarga, kesuburan, dan pertumbuhan penduduk. Secara historis, istilah bujangan dan perawan tua digunakan masing-masing untuk laki-laki dan perempuan yang belum menikah pada usia 35. Saat ini, kami tidak dapat dengan aman berasumsi bahwa mereka yang belum menikah pada usia 35 tidak akan pernah menikah, meskipun tingkat pernikahan pertama setelah usia 35 cenderung rendah. Kelompok keluarga. Secara historis, sensus Amerika Serikat dan sensus lainnya telah menggunakan sebutan rumah tangga untuk menandai unit pencacahan. Namun, anggota rumah tangga tidak hanya dihitung, tetapi banyak juga data tentang komposisi dan struktur rumah tangga yang disimpan. Hubungan orang-orang dalam rumah tangga dapat mendokumentasikan kecenderungan masyarakat yang luas. Konsep dan klasifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam rangkaian rekomendasinya yang berkelanjutan untuk sensus penduduk dalam perumahan, Perserikatan Bangsa-Bangsa 1997B menghasilkan sebuah dokumen yang membahas sebagian besar, jika tidak semua, permutasi pengaturan hidup. Beberapa negara menggunakan konsep rumah tangga unit, rumah tangga sementara, yang lain menggunakan konsep rumah tangga hunian unit. Konsep pertama berfokus pada hubungan keluarga di dalam unit perumahan seperti pasangan menikah atau subfamili, sedangkan konsep terakhir hanya menggunakan jumlah agregat orang yang menempati suatu unit tertentu. Menurut konsep yang telah lama digunakan dalam sensus dan survei penduduk di Amerika Serikat, rumah tangga terdiri dari semua orang yang menempati satu unit perumahan, sebuah rumah, apartemen, atau kelompok kamar lain, atau kamar tunggal dianggap sebagai unit perumahan jika ditempati atau dimaksudkan untuk dihuni sebagai tempat tinggal terpisah, yaitu ketika penghuni tidak tinggal dan makan dengan orang lain dalam bangunan tersebut dan terdapat akses langsung dari luar atau melalui aula bersama atau dapur atau peralatan memasak untuk penggunaan eksklusif penghuni. Konsep yang digunakan Amerika Serikat, keluarga dan non-keluarga rumah tangga. Keluarga rumah tangga adalah rumah tangga yang diurus oleh suatu keluarga atau sebagaimana akan dijelaskan nanti. Rumah tangga keluarga termasuk orang yang tidak terkait yang mungkin tinggal di unit perumahan yang sama. Rumah tangga non-keluarga terdiri dari orang yang tinggal sendiri atau sekelompok orang yang tidak terkait yang terbagi satu unit perumahan, seperti pasangan atau penghuni kamar. Konsep yang digunakan Amerika Serikat, keluarga dan konsep terkait. Terminologi yang berkaitan dengan keluarga yang saat ini digunakan oleh Biro Sensus dikembangkan pada tahun 1947 dan sebagai bagian besar kategorinya terus digunakan hingga saat ini. Namun perlu dicatat bahwa perubahan khusus dalam kata-kata dan definisi telah diperlukan sebagai akibat dari perubahan masyarakat umum seperti peningkatan kohabitasi dan peran orang tua di luar nikah. Konsep yang digunakan Amerika Serikat, keluarga dan konsep terkait. Subkeluarga didefinisikan sebagai pasangan menikah dengan atau tanpa anak, atau satu orang tua dengan satu atau lebih anak belum kawin sendiri yang berusia di bawah 18 tahun selain perumah tangga. Yang kedua, subkeluarga terkait didefinisikan sebagai pasangan menikah dengan atau tanpa anak atau satu orang tua dengan satu lebih anak belum pernah kawin di bawah usia 18 tahun terkait dengan perumah tangga. Yang selanjutnya, subfamili tidak berhubungan. Dahulu disebut keluarga sekunder. Subfamili tidak berhubungan didefinisikan sebagai pasangan menikah atau satu orang tua dengan satu atau lebih anak belum pernah kawin di bawah usia 18 tahun.
tinggal dalam sebuah rumah tangga tetapi tidak berhubungan dengan keluarga. Individu sekunder ini adalah orang-orang yang tinggal dalam sebuah rumah tangga yang tidak berhubungan dengan perumah tangga. Selanjutnya, keluarga tiri didefinisikan sebagai pasangan yang sudah menikah dengan setidaknya satu anak di bawah usia 18 tahun yang merupakan anak tiri dari perumah tangga. Berikutnya, pasangan belum menikah. Dua orang dewasa yang tidak bersaudara dari lawan jenis yang berbagi rumah tangga disebut sebagai pasangan yang belum menikah. Hanya boleh ada dua orang dewasa perumah tangga dalam kategori ini. Orang yang dilembagakan, orang yang berada di bawah pengawasan atau pengawasan yang diberi wewenang dan diawasi di lembaga formal adalah orang yang dilembagakan. Pasangan yang belum menikah adalah orang dewasa yang tidak berhubungan dengan pemilik rumah tetapi berbagai tempat tinggal dan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan pemilik rumah. Pasangan ini bisa dari jenis kelamin yang sama atau lawan jenis dari penghuni rumah. Yang selanjutnya, individu tidak berkerabat. Individu yang tidak berhubungan adalah orang yang tinggal dalam rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan perumah tangga atau anggota keluarga atau subfamili terkait dari rumah tangga tersebut. Batasan dan kualitas. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, perbandingan internasional data rumah tangga dipengaruhi oleh keputusan negara apakah yang menggunakan konsep unit rumah tangga atau unit rumah tangga dalam pencacahan rumah tangga dan keluarga. Analisis statistik rumah tangga dan keluarga. Analisis rumah tangga dan keluarga paling sering berorientasi pada komposisi keluarga, karakteristik kepala rumah tangga, dan karakteristik anggota rumah tangga lainnya. Analisis statistik rumah tangga dan keluarga. Ukuran rumah tangga atau keluarga. Distribusi rumah tangga menurut ukuran adalah distribusi yang terpisah, yaitu dalam bilangan bulat. Dimulai dengan satu orang sebagai kepala rumah tangga yang tinggal sendiri dan dilanjutkan dengan setiap terkait dan anggota rumah tangga lain yang tidak terkait. Analisis statistik rumah tangga dan keluarga pada jumlah generasi dalam keluarga. Meskipun bukti sejarah tentang ukuran keluarga menunjukkan keluarga yang lebih kecil, setidaknya ketika keluarga didefinisikan sebagai bagian dari satu rumah tangga. Ini mungkin tidak terjadi ketika keluarga didefinisikan dalam istilah kerabat dan dapat ditemukan di lebih dari satu rumah tangga. Vertikalisasi keluarga yang didefinisikan telah terjadi saat beberapa generasi bertahan. Proses ini diperlambat sejauh rata-rata usia subur atau usia ibu saat anak pertama lahir meningkat pada saat yang sama karena kesuburan berkurang. Keluarga memiliki lebih sedikit saudara kandung, paman, bibi, dan sepupu.